warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah jika baik-baik saja. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum itu, Ibu mau mengabsen dulu. Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Alhamdulillah jika ini semua. Oke, kita hari ini mau belajar tentang apa? Ada yang sudah tahu? Ya benar sekali, kita hari ini akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu pengertian dari klasifikasi makhluk hidup itu apa? Pengertian dari klasifikasi makhluk hidup adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup ini ada tujuan dan ada manfaatnya. Ada yang tahu apa tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Ya, benar sekali. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk menyederhanakan objek sebagai organisme yang beraneka ragam. Ada yang tahu manfaat dari klasifikasi makhluk hidup itu apa? Ya, benar sekali. Manfaat dari klasifikasi makhluk hidup adalah dengan adanya klasifikasi, manusia lebih mudah dalam mengidentifikasi dan mempelajari suatu organisme. Itu adalah salah satu dari manfaat klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar mengenai tentang klasifikasi makhluk hidup bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu pengklasifikasian organisme dilakukan dengan berbagai cara. Adapun tahapan-tahapan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi merupakan suatu tahapan untuk mengenal ciri dan sifat organisme. Ciri-ciri yang dapat digunakan untuk membedakan jenis organisme adalah bentuk, struktur, ukuran, warna, sejarah hidup, aktivitas fisiologis, cara pengembangbiakan, dan susunan kimia tubuh. Yang kedua, pengelompokan atau pengklasifikasian. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan persamaan ciri dan sifat organisme. Hewan dapat diklasifikasikan menjadi bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Yang ketiga yaitu pemberian nama kelompok. Pemberian nama kelompok ini tahapan akhir proses pengklasifikasian. Pemberian nama kelompok tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti aturan tertentu. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar klasifikasi organisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi empiris, dan yang kedua, klasifikasi rasional. Yang pertama yaitu klasifikasi empiris. Klasifikasi empiris merupakan pengklasifikasian yang dilakukan dengan pengelompokan organisme bukan berdasarkan ciri dan sifat yang ada. Contohnya yaitu pengelompokan berdasarkan urutan abjad dari nama organisme. Yang kedua yaitu klasifikasi rasional. Klasifikasi rasional ini dibagi menjadi 4 macam. Di antaranya klasifikasi praktis, klasifikasi buatan, klasifikasi alami, dan yang terakhir klasifikasi filogenik. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu klasifikasi praktis. Klasifikasi praktis merupakan pengklasifikasian organisme berdasarkan kemanfaatan bagi manusia sehari-hari. Misalnya, memanfaatkan tanaman sayuran, obat-obatan, hias, tanaman hias, ataupun tanaman pangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu klasifikasi buatan. Klasifikasi buatan merupakan pengklasifikasian organisme berdasarkan pada satu atau dua sifat morfologi yang mudah dilihat. Misalnya, mengklasifikasi
mendasarkan organisme menjadi tumbuhan dan hewan. Yang ketiga yaitu klasifikasi alami. Klasifikasi alami merupakan pengklasifikasian organisme berdasarkan ciri-ciri morfologi alami. Misalnya, tumbuhan diklasifikasikan berdasarkan sifat biji menjadi tumbuhan monokotil atau dikotil. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi filogenik. Klasifikasi filogenik merupakan pengklasifikasian organisme berdasarkan keeratan hubungan kekerabatan di antaranya tingkatan dan klasifikasi organisme itu sendiri. Berdasarkan dari urutan yang paling primitif, tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi Talophyta, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Yang selanjutnya yaitu sistem klasifikasi telah dikembangkan hingga saat ini. Yang mengembangkan yaitu oleh para ahli taksonomi. Di antaranya ada 6. Yang pertama yaitu sistem klasifikasi 2 kingdom. Yang kedua sistem klasifikasi 3 kingdom. Yang ketiga sistem klasifikasi 4 kingdom. Yang keempat, sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang kelima, sistem klasifikasi 6 kingdom. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, sistem klasifikasi 3 domain. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sistem klasifikasi 2 kingdom. Sistem 2 kingdom merupakan sistem klasifikasi yang pertama. Klasifikasi sistem 2 kingdom ini dikemukakan oleh Aristoteles. Dalam sistem ini, organisme diklasifikasikan menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom plantae, dunia tumbuhan, dan kingdom animalia, dunia hewan. Yang kedua yaitu sistem klasifikasi 3 kingdom. Sistem 3 kingdom ini ditandai dengan munculnya kelompok organisme yang tidak tergolong tumbuhan atau hewan. Contohnya yaitu jamur lendir. Organisme yang memiliki ciri-ciri tumbuhan dan hewan sekaligus. Oleh sebab itu, organisme yang menjadi 3 kingdom ini yang pertama yaitu Protista, Plantae, dan Animalia. Karena 3 kingdom. Yang selanjutnya, sistem klasifikasi 4 kingdom. Sistem 4 kingdom ini ditemukan mikroskop elektron. Hasil penelitian terhadap struktur sel menunjukkan di antaranya organisme ada yang tidak memiliki membran inti atau prokariot dan ada yang memiliki membran inti eukariot. Organisme 4 kingdom yaitu Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Yang selanjutnya sistem klasifikasi 5 kingdom. Dalam sistem 5 kingdom ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang kelima, sistem klasifikasi 6 kingdom. Sistem 6 kingdom dikemukakan oleh Charles Eose yang menemukan perbedaan antara Eubacteria dan Archaea dalam kingdom Monera. Dengan demikian, organisme yang termasuk dalam kingdom Eubacteria, Archaebacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sistem yang terakhir yaitu sistem klasifikasi 3 domain. Perkembangan terbaru dari sistem pengelompokan organisme 3 domain ini, yang pertama yaitu domain bakteria, yang kedua domain Archaea, dan yang ketiga domain Eukarya. Oke, yang terakhir yaitu langkah-langkah pemberian nama dalam organisme sebagai berikut. Nah, kita tidak boleh memberikan nama-nama sembarangan karena harus beruntut ya. Yang pertama yaitu terdiri atas nama umum yang diikuti nama spesifik. Yang kedua, menggunakan bahasa Latin. Yang ketiga,
huruf awal dari nama pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf besar balok. Yang keempat, nama genus dan spesies diberi garis bawah atau ditulis dengan miring, italik. Yang kelima, jika terdiri atas 3 kata, maka kata kedua dan kata ketiga disatukan menjadi satu kata atau diberi tanda hubung. Yang keenam, nama divisi dengan akhiran pita kecuali kingdom fungi menggunakan akhiran mikota. Yang ketujuh, nama subdivisi dengan akhiran pitina kecuali kingdom fungi menggunakan akhiran mikotina. Yang selanjutnya yaitu yang kedelapan, nama kelas untuk kelompok alga menggunakan akhiran Pisceae dan akhiran Pisidae untuk nama subkelasnya. Kelompok fungi menggunakan akhiran Mysates untuk nama kelas dan akhirannya itu menggunakan Mysetidae untuk nama subkelasnya. Yang kesembilan, nama ordo diambil dari nama famili yang diberi akhiran ales. Yang ke-10, nama subordo diambil dari nama famili yang diberi akhiran inae. Yang ke-11, nama famili diambil dari nama genus yang diberi akhiran Aceae. Yang ke-12 atau yang terakhir, nama genus diambil dari satu kata benda tunggal dan huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Nah, itu tadi materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.